Proklamasi. Saya Natasha Aulia beserta teman saya Setia Aulia. Saya dan saya Ahmad Nafi. Di sini kami akan menjelaskan beberapa detail tentang perumusan naskah proklamasi. Check it out. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo diterima di kediaman Laksamana Muda Maeda di rumahnya sekitar pukul 10 setelah mereka pulang dari Rangkas Dengklok. Maeda memberitahukan pesan Gunseikai atau pemerintah militer Jepang kepada rombongan yang pulang dari Rangkas Dengklok agar menemuinya. Kemudian, mereka dengan ditemani Maeda dan Miyoshi Sunkichiro, juru bicara Angkatan Darat Jepang, berangkat ke Gunseikai dan bertemu dengan Mayor Jenderal Nishimura Oshii. Pada dini hari jam 3, Bung Karno, semua Hatta berkumpul di meja makan untuk perumusan naskah proklamasi. Di meja ini mereka berdiri dan mempersiapkan proklamasi. Di meja makan ini, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan draft proklamasi. Di ruangan ini, pengasahan naskah proklamasi, konsep naskah proklamasi yang telah dirumuskan oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo. Di bawah Serambi, Bung menemui para hadirin yang telah menunggu. Bung Karno kemudian membacakan rumusan pernyataan kemerdekaan yang telah dibuat itu secara perlahan-lahan dan berulang-ulang. Setelah konsep naskah proklamasi yang disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo disetujui oleh hadirin, Bung Karno meminta agar Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi tersebut. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi di ruang bawah dekat dapur dengan ditemani oleh BM Diah. Setelah naskah proklamasi selesai diketik, segera dibawa kembali ke tempat hadirin untuk ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta menandatangani naskah tersebut di atas piano yang terdapat di bawah tangga ruangan. Nah, di sini saya akan sedikit menambahkan dari teman-teman saya. Nah, sebelumnya kalian pernah kepikiran gak sih kenapa kemerdekaan kita dirumuskan di rumah perwira Jepang? Yap, gedung bergaya Eropa ini aslinya adalah rumah dinas Laksamana Tadashi Maeda. Beliau meminjamkan rumah ini agar tokoh-tokoh kita aman dari intervensi militer Angkatan Darat Jepang. Begitu masuk, kita disambut ruang tamu. Coba perhatikan set kursi antik dan perabotan peninggalan tahun 1920-an ini. Waktu Bung Karno dan tokoh lain datang, Laksana Maeda mempersilahkan mereka memakai ruangan ini, sementara Maeda sendiri memilih naik ke lantai 2 untuk istirahat agar tidak mengganggu. Lanjut ke ruangan paling krusial, ruangan perumusan. Aslinya ini tuh ruang makan. Lihat meja makan bundar besar ini. Di meja inilah waktu dini hari draft naskah proklamasi disusun. Bung Karno yang menulis di atas kertas, sementara Bung Hatta dan Pak Ahmad Subarjo yang menyumbang ide kalimatnya. Beres ditulis tangan, naskah dibawa ke ruangan sempit di bawah tangga ini. Disinilah Bapak Sayuti Melik mengetik teks proklamasi. Dan fun fact, perhatikan mesin tiknya deh. Karena mesin tik di rumah ini pakai huruf kanji Jepang, ajudan Maeda akhirnya harus minjem mesin tik merek Rheinmetall buatan Jerman dari kantor militer. Di etalase ini kita bisa lihat bedanya naskah asli tulisan tangan dan hasil ketikan. Ada perubahan penting nih, contohnya kata tempo jadi tempo, lalu kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia diganti jadi atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Setelah diketik, naskah dibawa ke ruang depan ini untuk disahkan. Karena bingung siapa yang harus tanda tangan, tokoh pemuda Soekarni mengusulkan agar Soekarno-Hatta saja yang tanda tangan. Dan tahu nggak, penandatanganan bersejarah ini itu dilakukan Bung Karno tepat di atas piano yang ada di ruangan ini.
Oh iya, sebelum closing, ada satu objek tersembunyi nih di halaman belakang museum. Ini adalah bunker rahasia. Bunker sepanjang 5 meter ini dulunya dipakai buat tempat perlindungan Laksamana Maeda dan tempat menyimpan barang-barang berharga kalau ada serangan udara. Ada orang keluar dari bunker, hati-hati guys. Dia beracun. Jalan-jalan ke sini bikin aku sadar. Melihat meja, mesin tik, dan piano itu secara langsung rasanya beda banget. Kemerdekaan kita itu nyata, hasil keberanian dan taktik cerdas, bukan sekedar cerita di buku cetak. Sekian tugas vlog sejarah dari kelompok aku. Terima kasih buat Pak Erik yang udah ngasih tugas seru ini. Dan buat teman-teman yang udah nonton, jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Merdeka! Jadi kami sudah menelusuri museum perumusan naskah proklamasi. Saya dari Madafila. Dan saya Nadine. Kami pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.